Ketika seorang suami meninggal dunia, kehidupan seorang janda berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa satu kesalahan kecil, yang awalnya tampak tidak berbahaya, bisa membuat Anda kehilangan segalanya? Sayangnya, banyak wanita terjebak dalam perangkap finansial dan emosional ini, lalu terbangun suatu hari dengan tangan kosong dari kehidupan yang mereka bangun bersama. Saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Di akhir video ini, Anda akan tahu 5 kesalahan terbesar yang dilakukan janda dan cara menghindarinya. Dan percayalah, kesalahan nomor 5, itu yang meninggalkan penyesalan terdalam. Jadi, tetaplah bersama saya, karena ini bisa menyelamatkan Anda dari tahun-tahun penuh kesulitan. Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Kesalahan 1. Terburu-buru menjual rumah. Saya mengerti, sayangku. Berjalan melewati pintu depan tanpa dia. Itu seperti ditinju di perut. Sunyinya memekakan. Setiap sudut menyimpan kenangan. Kursi favoritnya tempat ia membaca koran, meja dapur tempat ia menyeruput kopi pagi, lemari yang masih menyimpan aroma khasnya. Semuanya terasa berat. Lalu, saran mulai berdatangan dari teman dan keluarga yang bermaksud baik. Anda tidak perlu rumah sebesar ini lagi. Perawatannya akan terlalu berat untuk Anda. Dan Anda mulai berpikir, mungkin mereka benar. Mungkin menjual adalah pilihan terbaik. Mungkin tempat baru yang lebih kecil, awal yang segar, akan meredakan rasa sakit. Tapi inilah yang tak diperingatkan siapapun. Duka mengaburkan penilaian Anda. Apa yang terasa praktis hari ini, mungkin sangat terkait dengan emosi Anda dengan cara yang belum Anda sadari. Dan agen properti, mereka bisa mencium penjualan tergesa-gesa dari jauh. Saya telah melihat wanita kehilangan puluhan juta rupiah hanya karena mereka menjual terlalu cepat. Mereka terburu-buru untuk melarikan diri dari kesepian, mencari kelegaan dari rasa sakit kehilangan. Tapi apa yang terjadi setahun kemudian? Saat duka mulai mereda, saat mereka mulai melihat sesuatu secara berbeda, disitulah banyak yang menyadari bahwa rumah mereka bukan sekadar batu bata dan dinding. Itu adalah bagian dari kisah cinta mereka. Tempat kenyamanan, sejarah. Tapi saat itu sudah terlambat. Jadi tolong, jika Anda tidak mengambil apapun dari ini, dengarkan saya sekarang. Jangan jual rumah Anda di tahun pertama. Beri diri Anda waktu. Biarkan duka mereda sebelum membuat keputusan yang mengubah hidup. Anda mungkin menemukan bahwa yang Anda butuhkan bukan rumah baru, melainkan perubahan kecil yang mudah dikelola. Mungkin cat baru, mungkin menyusun ulang furnitur, mungkin mengubah fungsi ruangan untuk membawa energi baru. Sedikit demi sedikit, Anda bisa menjadikan ruang itu milik Anda lagi, tanpa harus melepaskan rumah yang telah menampung begitu banyak cinta. Percayalah, Anda akan bersyukur nantinya. Kesalahan 2. Mempercayai orang yang salah dengan uang Anda. Kesalahan ini datang secara diam-diam, hampir terlalu diam. Ketika suami Anda meninggal, dunia Anda berubah dalam semalam. Dan tepat saat Anda berjuang untuk menarik napas, orang-orang mulai muncul. Kerabat yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Teman lama dengan saran ramah. Bahkan penasihat keuangan yang belum pernah Anda temui tiba-tiba bersemangat untuk membantu. Mereka semua bilang hal yang sama, saya hanya ingin membantu. Dan mungkin, dalam keadaan rentan, Anda ingin mempercayai mereka. Anda lelah, Anda kewalahan. Mengelola semuanya sendiri terasa mustahil. Jadi, ketika seseorang menawarkan untuk meringankan beban, tergoda untuk bilang, ya, Anda bisa mengurus keuangan saya. Ya, saya percaya pada Anda. Ya, tangani saja untuk saya. Tapi inilah kebenaran pahit. Tidak semua yang menawarkan bantuan sungguh-sungguh. Beberapa orang melihat janda yang sedang berduka dan mencium peluang. Mereka mengandalkan kelelahan, kebingungan, dan kesedihan Anda. Dan sebelum Anda sadari, orang-orang yang berjanji untuk melindungi Anda justru diam-diam menguras sumber daya Anda. Saya telah melihat terlalu banyak wanita terbangun suatu hari dan menemukan tabungan mereka hilang. Bukan karena mereka ceroboh, tetapi karena mereka mempercayai orang yang salah di waktu yang salah. Tolong, sayangku, lindungi diri Anda. Tak peduli seberapa baik atau akrab seseorang terlihat,
Jangan serahkan kendali keuangan Anda tanpa pemeriksaan menyeluruh. Jika seseorang menawarkan untuk mengelola uang Anda, periksa kredensial mereka. Jangan takut untuk bertanya. Penasihat keuangan yang sah tidak akan tersinggung. Mereka akan menyambut kewaspadaan Anda. Dan jika sesuatu terasa tidak beres, percayalah pada insting Anda. Dapatkan semuanya secara tertulis. Cari pendapat kedua, bahkan ketiga, sebelum membuat keputusan besar. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengutamakan kesejahteraan Anda, bukan hanya rekening bank Anda. Uang Anda lebih dari sekadar angka. Itu adalah kemerdekaan Anda. Anda bisa membuat pilihan untuk diri sendiri. Jaga dengan ketat, karena masa depan Anda lebih bergantung padanya daripada yang mungkin Anda sadari. Kesalahan 3. Mengambil pembayaran pensiun atau asuransi sekaligus. Awalnya, itu terasa seperti berkah. Cek asuransi jiwa atau pembayaran pensiun tiba, dan untuk sesaat yang rapuh, beban terangkat dari dada Anda. Anda berpikir, mungkin saya akan baik-baik saja. Dengan uang itu di rekening Anda, ada rasa aman, seperti rakit penyelamat di tengah badai. Tapi lalu, telepon mulai berdatangan. Perencana keuangan yang belum pernah Anda dengar tiba-tiba bersemangat untuk membantu Anda berinvestasi dengan bijak. Teman lama muncul kembali dengan usaha bisnis yang menjanjikan. Anggota keluarga berbagi ide, sekali seumur hidup, dan diam-diam berharap Anda akan mendanainya. Bahkan orang-orang terdekat yang Anda percayai, mungkin meminta pinjaman atau bantuan, menganggap Anda mampu. Dan saat Anda rentan, mudah untuk mendengarkan. Bahkan tanpa tekanan dari luar, godaan itu ada. Anda berpikir, mungkin saya harus melakukan sesuatu yang besar. Beli mobil baru untuk menyemangati diri. Pergi berlibur impian untuk melarikan diri dari rasa sakit. Membantu anak-anak karena Anda ingin meringankan beban mereka. Tapi inilah kebenaran pahit. Ketika uang datang sekaligus, ia juga hilang sekaligus. Saya telah melihatnya terjadi. Janda yang mengira mereka punya cukup untuk seumur hidup, hanya untuk menyadari terlambat bahwa uangnya habis. Dan begitu hilang, itu hilang selamanya. Pembayaran itu bukan keberuntungan atau hadiah. Itu dimaksudkan untuk menggantikan gaji yang tidak akan pernah dibawa pulang lagi oleh suami Anda. Itu adalah jaring pengaman Anda untuk tahun-tahun mendatang. Dan jika itu lenyap, begitu pula keamanan finansial Anda. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Pelan-pelan. Tarik napas. Daripada menerima pembayaran sekaligus, jelajahi opsi yang lebih aman dan berkelanjutan. Pertimbangkan untuk mengatur pembayaran bulanan atau anuitas. Rencana yang memberi Anda pendapatan tetap dan dapat diprediksi selama bertahun-tahun. Pendekatan ini melindungi Anda dari keputusan impulsif dan melindungi masa depan Anda dari permintaan yang bermaksud baik atau oportunistik. Anda tidak perlu punya semua jawaban sekarang. Tapi melindungi uang Anda sekarang berarti melindungi kemerdekaan Anda nanti. Biarkan itu bekerja untuk Anda, secara stabil, konsisten, sehingga Anda bisa menghadapi hari esok dengan percaya diri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Kesalahan 4. Menandatangani pinjaman bersama atau memberi hadiah besar karena rasa bersalah. Yang ini menyayat hati karena berasal dari tempat cinta. Setelah suami Anda tiada, pertanyaan mulai merayap di malam hari. Apakah saya cukup berbuat untuk anak-anak saya? Apakah cucu-cucu saya tahu betapa saya menyayangi mereka? Rasa ingin berada di sana untuk keluarga, untuk membuktikan cinta Anda, bisa membuat Anda rentan dengan cara yang tak pernah Anda duga. Dan lalu, hampir seperti jam kerja, permintaan mulai datang. Ibu, saya hanya perlu Anda menandatangani pinjaman ini, pasti berhasil. Nenek, bisnis saya akan sukses. Saya hanya butuh sedikit bantuan. Dan karena Anda mencintai mereka, karena Anda telah menghabiskan seumur hidup mengutamakan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda ingin bilang ya. Anda ingin membuat hidup mereka lebih mudah. Tapi inilah kebenaran pahit. Saat Anda menandatangani bersama, utang mereka menjadi utang Anda. Jika mereka berhenti membayar, dan hidup punya cara melemparkan kejutan tak terduga, bank tidak akan mengejar mereka. Mereka akan mengejar Anda, kredit Anda, tabungan Anda, bahkan rumah Anda bisa terancam.
Apa yang terasa seperti tindakan cinta hari ini bisa berubah menjadi beban finansial yang menghancurkan esok hari. Dan hadiah? Saya telah melihatnya terlalu sering. Janda menguras rekening mereka, memberikan jutaan untuk membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan, berharap itu akan mendekatkan mereka. Tapi inilah kenyataan pahit. Uang tidak membeli cinta. Dan ketika uang itu habis, orang-orang yang sama seringkali menghilang atau tidak bersedia, atau mampu mendukung Anda sebagai balasannya. Jadi, sebelum Anda menandatangani apapun, sebelum Anda menyerahkan sepeser pun, tanyakan satu pertanyaan sederhana pada diri Anda. Jika suami saya ada di sini, apa yang akan dia katakan? Apakah dia ingin Anda mempertaruhkan keamanan finansial Anda? Apakah dia ingin Anda mengorbankan ketenangan pikiran Anda? Saya pikir, jauh di lubuk hati, Anda sudah tahu jawabannya. Mencintai keluarga tidak berarti memberikan semua yang telah Anda bangun. Lindungi diri Anda dulu, karena masa depan Anda bergantung padanya. Dan cinta sejati, itu tidak datang dengan label harga. Kesalahan 5. Tidak segera memperbarui dokumen hukum dan penerima manfaat. Kesalahan ini licik karena tidak terasa mendesak. Setelah kehilangan suami, beban duka sudah berat. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah memilah-milah dokumen hukum, laporan bank, dan formulir rumit. Mudah untuk menundanya, berkata pada diri sendiri, saya akan mengurusnya nanti. Tapi inilah kebenaran pahit. Jika Anda tidak memperbarui dokumen hukum Anda, orang lain, seringkali orang asing, akan memutuskan apa yang terjadi dengan semua yang Anda miliki. Surat wasiat yang ketinggalan zaman, formulir kuasa lama, dan penerima manfaat yang salah bisa menyebabkan kekacauan saat Anda tiada. Dan kekacauan itu tidak jatuh pada pejabat jauh. Itu jatuh langsung pada orang-orang yang paling Anda cintai. Saya telah melihatnya terjadi lebih sering daripada yang ingin saya akui. Keluarga terkoyak karena perselisihan tentang uang. Saudara kandung yang tidak pernah berbicara lagi karena warisan tidak jelas. Cucu-cucu yang tanpa sengaja terlewatkan. Mungkin yang terburuk, kerabat yang terasing atau bahkan mantan pasangan pergi dengan aset yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka. Dan jangan pikir pemerintah tidak akan ikut campur. Jika Anda meninggal tanpa dokumen hukum yang diperbarui, negara yang memutuskan siapa mendapat apa. Mereka tidak akan peduli dengan niat Anda atau siapa yang ingin Anda lindungi. Kerja keras seumur hidup Anda, semua yang Anda dan suami Anda bangun bersama, bisa berakhir di tangan yang salah. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang warisan yang Anda tinggalkan dan kedamaian yang Anda tawarkan kepada keluarga Anda di saat yang sudah sulit. Bayangkan anak-anak Anda berduka atas kehilangan Anda sambil berjuang melawan birokrasi hukum atau bertengkar tentang apa yang pasti Anda inginkan. Itu bukan masa depan yang Anda inginkan untuk mereka. Jadi, sayangku, jangan menunggu. Tinjau surat wasiat Anda. Perbarui setiap penerima manfaat di rekening bank, dana pensiun, dan polis asuransi Anda. Pastikan kuasa Anda mencerminkan seseorang yang benar-benar Anda percayai. Bahkan kehilafan kecil bisa menciptakan masalah besar nanti. Dan lakukan sekarang, karena esok tidak dijanjikan. Mengambil langkah ini hari ini adalah salah satu hal paling baik dan penuh cinta yang bisa Anda lakukan untuk keluarga Anda. Ini melindungi mereka dari sakit hati dan memberi mereka kedamaian, karena mengetahui keinginan mereka akan dihormati. Hidup setelah kehilangan pasangan tidak pernah mudah, dan keputusan yang Anda buat selama ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang. Kita telah membahas 5 kesalahan umum yang dilakukan janda: terburu-buru menjual rumah, mempercayai orang yang salah dengan uang, mengambil pembayaran sekaligus, menandatangani pinjaman karena rasa bersalah, dan tidak memperbarui dokumen hukum. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda mungkin membantu orang lain yang sedang melalui perjalanan serupa. Dan ingat, ini bukan hanya kesalahan yang harus dihindari. Ini adalah peluang untuk melindungi masa depan Anda, menghormati kehidupan yang Anda bagi dengan pasangan Anda, dan memastikan orang-orang yang Anda cintai diperhatikan dengan cara yang benar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami terus berbagi kebijaksanaan dan panduan berharga. Terima kasih telah menonton.
dan sampai jumpa di video berikutnya.